Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai materi ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Semoga apa yang kita lakukan saat ini bisa berjalan dengan baik. Adapun materi yang ingin saya sampaikan kepada ustazah pada saat ini yaitu tentang aksi nyata penerapan budaya positif pada kelompok bermain Gabungan Kota Bima. Adapun dari susunan aksi nyata yang saya buat yaitu yang pertama yaitu latar belakang. Ini untuk latar belakangnya ini keterkaitan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara ke dalam budaya positifnya. Yang pertama yaitu menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala program yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya. Yang kedua, berdasarkan hal tersebut dilandasi oleh budaya positif yang sesuai dengan pengertiannya yaitu kebiasaan baik yang harus dilakukan secara terus-menerus agar menjadi karakter. Ini pembentukan karakter saja. Jadi kebiasaan kita itu harus membentukkan karakter untuk anak didik kita. Itu perlu itu. Yang selanjutnya penerapan budaya positif dapat diwujudkan dengan cara membuat kesepakatan kelas. Sebelum kita memulai kegiatan, kita harus membuat kesepakatan kelas dulu bersama anak-anak. Baik itu tentang aturan-aturannya. Seperti misalnya masuk tidak boleh makan lagi belajar seperti itu. Pokoknya kesepakatan kelas antara guru dan anak. Selanjutnya saya sebagai calon guru penggerak melakukan aksi nyata melalui judul membangun karakter mandiri dan disiplin siswa melalui kebiasaan baik di sekolah maupun di rumah untuk menumbuhkan budaya positif. Adapun tujuan dari aksi nyata yang saya buat yaitu mendidik siswa untuk melakukan kebiasaan mengucap salam, meminta maaf dan kata tolong. Itu sudah sering kita lakukan ya Ustazah ya. Nah, sering kita lakukan bersama anak-anak. Jadi itu kebiasaan karakter itu harus dilanjutkan Ustazah ya. Yang kedua, menumbuhkan kebiasaan doa bersama siswa. Sebelum berkegiatan, kita wajib berdoa dulu saja. Lanjut, mendidik dan menumbuhkan kebiasaan sholat duha baik di sekolah maupun di rumah. Jadi, kita harus memotivasi anak untuk melakukan sholat duha baik itu di sekolah maupun di rumah. Jadi, selalu mengingatkan kepada anak untuk melakukan sholat sunat duha di rumah maupun di sekolah. Menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan tersebut bukan hanya di sekolah, melainkan di rumah dan di lingkungan masyarakat, seperti yang saya bilang tadi. Lanjut, ini minimasi tindakan yang akan dilakukan. Adapun rincian dari tindakan aksi nyata yang dilakukan adalah saya harus meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan saya lakukan. Yang kedua, menyusun instrumen untuk mengukur ketercapaian tolak ukur yang telah ditetapkan, mensosialisasikan kepada rekan sejawat dan siswa tentang kegiatan aksi nyata. Yang keempat, membimbing siswa dalam penerapan aksi nyata. Yang kelima, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi kebiasaan budaya positif. Dari yang saya sebutkan ini kita jadikan kebiasaan untuk anak didik kita. Selanjutnya membuat laporan hasil tindakan aksi nyata. Selanjutnya dukungan yang dibutuhkan. Saya memerlukan dukungan dari keluarga sebagai pusat pendidikan yang pertama dan utama dalam membantu pengabdian siswa. Jadi keluarga itu sangat dibutuhkan oleh murid kita atau siswa kita. Tanpa dukungan dari keluarga, mungkin pendidikan itu tidak mungkin berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu sekolah.
sistematis. Berikutnya masyarakat sebagai tempat eksplorasi dan eksistensi kemandirian dengan potensi kemandirian yang dimilikinya, mengkondisikan lingkungan yang kondusif untuk kemandirian siswa. Ini bentuk aksi nyata yang saya buat dalam penerapan budaya positif yang dilakukan di kelompok bermain misalnya. Yang pertama, setiap pagi penyambutan dengan kebiasaan 3S, yaitu salam, senyum, dan sapa. Mungkin ustazah-ustazah sering melakukan hal ini ya. Ini baik di TK maupun di SD, kita untuk kebiasaan ini kalau perlu itu selalu dilakukan atau konsisten untuk penerapan kebiasaan 3S ini. Yang kedua, setiap hari peserta didik melakukan kebiasaan mengucap kata maaf dan kata tolong. Jadi setiap melakukan meminta bantuan mungkin diselipkan dengan kata tolong. Setelah melakukan kesalahan diwajibkan untuk meminta maaf. Mungkin seperti itu umumnya. Yang ketiga, setiap hari sebelum kegiatan pembelajaran dan bermain selalu diawali dengan berdoa, merojaah, surah-surah pendek dan hadis-hadis pendek, serta pembiasaan. Saya ulang ya, Ustaz. Ini. Yang keempat, budaya bersih. Budaya bersih ini seperti sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, anak-anak kita wajib memberitahukan untuk mencuci tangan. Nah, setelah makan atau bekas jajan atau snacknya, mungkin dibiasakan untuk disuruh membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan religius. Kegiatan religius ini kalau di KB itu setiap hari Jumat melakukan sholat duha berjamaah bersama TK, berinfak, simaan ikro dan berbagi makanan. Yang selanjutnya, setiap hari peserta didik diberi kesempatan untuk bermain di dalam maupun di luar kelas sesuai dengan minat mereka. Itu termasuk mereka belajar. Jadi anak-anak itu kita berikan kebebasan untuk belajar. Di KB khususnya anak yang usia 2 sampai 3 atau 4 tahun itu cenderungnya untuk bermain. Tapi kita dalam permainan itu kita selipkan untuk pembelajaran mereka. Yang berikutnya adalah profil belajar Pancasila, cinta tanah air. Seperti yang pernah kita lakukan kemarin pada hari kemerdekaan, kita menyuruh anak-anak itu untuk memakai kostum pahlawan. Jadi kita mengingatkan mereka bahwa perjuangan pahlawan itu harus kita harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Itu untuk penerapan budaya positif di kelompok bermain. Berikut adalah dokumentasi kegiatan. Seperti yang saya jelaskan di atas, ini untuk dokumentasinya. Anak-anak yang lagi pas penyambutan, ini pas penyambutan, dan ini kegiatan sebelum belajar. Jadi anak-anak saya ajak bermain dulu. Terus ini lagi kegiatan. Nah, ini saya berikan kesempatan mereka untuk bermain saja. Jadi mereka memilih sesuai dengan minat mereka. Jadi ya ada yang bermain puzzle, bermain Lego, balok, masak-masakan, dan bermain bowling. Selanjutnya nih budaya bersih. Budaya bersih ini anak-anak ada yang cuci tangan dan ada yang membuang sampah pada tempat sampah. Ini kegiatan religiusnya, sholat berjamaah bersama KTK. Ini simaan dan ini berbagi. Walaupun itu sekedar permen saja ya, jadi anak-anak itu kita ajarkan untuk saling berbagi. Selanjutnya ini kegiatan di luar. Jadi kegiatan ini kita lakukan sesuai dengan tema. Seperti ini tema binatang.
Yang ini tema binatang ini diselingi dengan kita melihat binatang apa saja yang ada di pohon bidara. Setelah itu kita memetik daun bidara ini untuk menempel, jadi membentuk sebuah ulat. Terus yang ini kita perkenalkan untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah. Ini untuk olah tubuh. Olah tubuh ini kegiatan hari Kamis. Setiap hari Kamis kita melakukan olah tubuh. Ini ada kegiatan memindahkan air yang berwarna-warni ini dibawa pakai gelas, dipindahkan ke meja sebelah. Sebelum melakukan kegiatan kita gerak-gerak dulu sebentar. Lalu ini mandiri. Jadi anak-anak diajarkan untuk mandiri, melayani diri sendiri. Jadi mereka lagi kegiatan makan bersama. Jadi anak-anak melayani diri sendiri, mengambil nasi sendiri, mengambil ikan sendiri, mengambil jus sendiri. Ini untuk melatih kemandirian anak. Selanjutnya ini kolaborasi. Kolaborasi bersama teman sejawat. Yang ini kolaborasi bersama PP. Ini kita belajar masalah membuka LMS awal kemarin. Yang ini kolaborasi dengan wali murid atau di rumah Tupperware dengan membuat jenis-jenis makanan yang sehat untuk anak-anak. Ini memperingati Hari Kemerdekaan. Jadi anak-anak diajari untuk bagaimana menghargai atau menanamkan ke diri mereka tentang perjuangan para pahlawan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi ustazah-ustazah dan mungkin bisa diterapkan jadi kebiasaan kita sehari-hari. Mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.